mudah pusing misalnya kayak gitu ya. Udahan deh. Kayaknya saya nggak cocok di sini gitu. Padahal belum. Mari nge-vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke, seperti biasa kali ini kita mau ngasih tip ataupun informasi bisnis yang tentu aja ini bisa sangat berguna buat teman-teman yang sedang berbisnis ataupun baru mau memulai bisnis. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu dulu nih, channel apa ini? Ada channel edukasi, marketing, dan bisnis, dan juga dunia desain grafis. Dan channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain yang menjual berbagai jasa seperti jasa desain logo, desain kemasan, desain sosial media, dan juga jasa legalitas. Iya, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, desain apapun buat bisnis sampai daftar-daftar legalitas buat bisnis, itu bisa kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Siap! Kayak gitu. Ya, kontak aja langsung. Nah, oke nih Dek, ada informasi ataupun tips apa nih yang bisa kita share ke teman-teman? Kita mau ngasih tahu nih ya, biar kamu tidak seperti ini. Oke. Jadi, tipe-tipe pengusaha yang akan gagal. Oke. Biasanya kan kita ngasih tipe-tipe yang sukses ya. Nah, ini yang gagal. Jadi kalau teman-teman sekarang sedang berbisnis dan ada karakter-karakter yang kayak gini nih ya di dalam diri teman-teman, sebaiknya segera diubah. Iya, betul Kayak gitu. sekali. Oke, yang pertama tipsnya adalah mau usaha tapi pelit ngeluarin modal. Memang sih di video-video sebelumnya kita bilang ada usaha tanpa modal, usaha tanpa modal. Iya, di awal bisa tanpa modal. Tapi setelah berjalan, mulai besar, permintaan banyak, otomatis kamu perlu yang namanya stok barang. Iya. Otomatis kamu perlu yang namanya tambahan pegawai. Emang pegawai nggak dibayar? Iya. Gimana kalau misalnya pendapatan bulan sekarang turun, terus pegawai kan tetap harus dibayar, otomatis harus ada modal yang dikeluarkan lagi untuk bayar pegawai. Iya, jadi bedakan ya antara orang yang tidak punya modal dengan orang yang punya modal tapi nggak mau ngeluarin. Gitu. Nah, kalau yang misalnya tidak punya modal itu ya nggak apa-apa, di awal nggak punya modal gitu. Tapi maksudnya kalau misalnya dia udah usahanya udah jalan, udah beberapa tahun, tetap nggak mau ngeluarin modal, nggak mau berkorban untuk siapa? Karyawannya. Ya buat apa? Iya. Gitu. Jadi kalau teman-teman bisnisnya udah maju kayak gitu ya, modal udah ada kekumpul buat naikin bisnisnya gitu ya. Sekali. Itu ya dipakai dong bisnis apa modalnya pakai bisnis. Dipakai. Benar sekali kata Dino. Jadi jangan semprit-semprit keluarinnya. Jangan juga pelit gitu. Iya, misalkan teman-teman di awalnya itu nggak punya logo, nggak punya kemasan gitu ya, desain kemasan. Terus bisnisnya selama setahun tuh maju ada kemajuan gitu ya. Setahun kemudian teman-teman udah ngumpulin buat logo, buat kemasan. Taunya tanpa logo, tanpa ini pun maju misalkan. Ngapain beli logo ke desainer gitu kan? Itu juga tipe-tipe yang udahlah seperti itulah pokoknya mah. Jadi intinya kamu jangan pelit untuk ngeluarin modal, apalagi untuk bisnis sendiri. Iya. Gitu. Nah, yang berikutnya, baru sekali, baru 2 kali gagal, udah langsung menyerah. Benar. Nih teman-teman harus belajar ke Thomas Alva Edison ya. Apa tuh? Penemu lampu Dek. Ya gimana? Jadi dia melakukan 1000 percobaan. Nah, ketika di yang 999-nya kalau dia menyerah di situ, kita nggak bakal merasakan kenikmatan lampu nih sekarang. Iya, lightning ini nggak akan ada nih. Bahkan kalau baru 1 atau 2 dia udah nyerah, ya udah deh kita nggak punya penerangan seperti sekarang gitu kan. Ya sebenarnya nyerah juga nggak apa-apa sih. Tapi lihat dulu kondisinya, kamu udah melakukan berbagai cara belum? Misalnya udah usaha 6 tahun atau 5 tahun, biasanya coba usaha itu sampai 5 tahun ya. Terus ternyata tidak ada progres yang signifikan. Kan ada yang namanya pivot. Iya benar. Ya nggak? Pivot bisnis gitu kan ya. Coba kamu ubah sedikit haluan bisnismu seperti itu. Jangan udah sampai situ menyerah. Iya. Gitu. Ya, kalau pivot mah lebih ke ganti strategi ya. Iya, ganti strategi. Kalau benar-benar menyerah gitu, udahan lah, nggak mau lagi bisnis gitu ya. Jangan. Ya misalnya kalau misalnya oke lah, kamu gagal di bisnis ini, kamu udah berhenti, tapi nyoba lagi di bisnis yang lainnya. Nah, atau misalkan, aduh gagal, modal habis.
ya udah aku kerja dulu ke orang buat ngumpulin modal lagi. Betul. Nah, itu bukan menyerah gitu Betul, ya. Cuman apa-apa. ngumpulin modal dulu gitu. Iya, nggak apa-apa. Coba kerja di orang terus ngumpulin modal, bukan menyerah. Karena kita realistis ya, di saat bisnis ini memang tidak memenuhi kebutuhan kita, sedangkan kita emang berjuang sendiri tanpa dibantu oleh orang tua, gitu kan ya. Ya cara satu-satunya ya kerja. Iya. Gitu. Jadi itu bukan sesuatu hal yang salah ya. Betul sekali. Jadi ketika bisnis gagal, itu bukan sesuatu yang salah. Betul. Nah, yang salah adalah ketika menyerah. Nah, Ah, udah